Upacara pelepasan secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Petrus Kadisius Tarsisius Selasa, Bupati Timur Tengah Utara, periode pertama tahun 1960 sampai dengan 1964. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Bupati Timur Tengah Utara selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pelepasan dan pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Petrus Selasa, Bupati Timur Tengah Utara, periode tahun 1960-1964. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 April 2023, siap dimulai. Laksanakan. Penyerahan secara simbolis foto almarhum Bapak Petrus Kadisius Tarsisius Selasa, Bupati Timur Tengah Utara, periode tahun 1960 sampai dengan 1964 oleh keluarga kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk dimakamkan secara kedinasan. Hari ini kami keluarga besar bersama-sama mengenalkan jenazah Papi Bapak Petrus Selasa untuk dimakamkan secara kedinasan. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Utara menerima jenazah almarhum Bapak Petrus Selasa untuk dimakamkan secara kedinasan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan akta kematian dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara kepada keluarga dan yang mewakili keluarga Bapak Boy Selasa. Dengan ini, pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara menyerahkan akta kematian bersama almarhum Bapak Petrus Selasa untuk pengurusan selanjutnya. Penutupan peti jenazah dengan bendera merah putih oleh pasukan pengusung. Pasukan pengusung mengambil tempat. Maju. Jalan. Di. Gerak. Harap kanan, harap kiri. Gerak.
jenazah almarhum Bapak Petrus Salasa. Hormat, gerak, tegak, gerak, hadap kanan, hadap kiri, gerak, maju, jalan. Gerak, kali kanan, gerak. Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum oleh Kepala BKD PSDN Kabupaten Timur Tengah Utara. Daftar riwayat hidup almarhum Bapak Papi Petrus Canisius Tarsisius Salasa. Rum 1 riwayat keluarga. Nama lengkap Petrus Canisius Tarsisius Salasa. Lahir KI Maluku Tenggara 26 April 1923. Ayah kandung Yohanes Yansen Salasa almarhum. Ibu kandung Laudia Meruntu almarhumah. Almarhum adalah anak kelima dari 16 bersaudara. Menikah pada tanggal 5 Juli 1950 dengan Jane Henriette Phillips di Gereja Katedral Kuskupan Agung Makassar, dan hingga saat ini dikaruniai 11 orang anak, 27 orang cucu, 35 orang cece, dan 1 orang cicit. Anak-anak: 1. Laura Lucia Salasa atau Oce Salasa, menikah dengan Insinyur Hardi Sihaan, dikaruniai 5 orang anak dan 7 orang cucu. 2. Lilian Ditwina Salasa SE atau Lili Salasa, menikah dengan Letnan Kolonel Purnawirawan Engki Kahermadi, dikaruniai 4 orang anak, 7 orang cucu, dan 1 orang cece. 3. Ludovicus Boy Salasa SE atau Boy Salasa, menikah dengan Dr. Anda Mary Ratokore, dikaruniai 3 orang anak, 5 orang cucu. 4. Yudit Yasinta Salasa SAG atau Yudit Salasa, menikah dengan Dr. Bele Antonius MSI, dikaruniai 3 orang anak dan 8 orang cucu. 5. Franciscus Yohanes Salasa atau Vali Salasa almarhum. 6. Dr. Andus Frederick Nicholas Riyadi Salasa atau Dedi Salasa. 7. Irene Ludovicus Salasa atau Rena Salasa, menikah dengan Vincentius Bambang Nusoprasetyo STMT, dikaruniai 2 orang anak. 8. Dr. Anda Ivoni Elizabeth Maria Salasa atau Foni Salasa, menikah dengan Dr. Andus Gregorius Gadas, dikaruniai 4 orang anak dan 1 orang cucu. 9. Yohanes Franciscus Maria Salasa atau Yoke Salasa, menikah dengan Yane Dehaglori, dikaruniai 3 orang anak dan 7 orang cucu. 10. Henry Salasa Go almarhum atau Henry Salasa, menikah dengan Regina Mulyati, dikaruniai 3 orang anak. 11. Maria Ingrid Salasa almarhumah, meninggal usia 5 bulan. 2 riwayat pendidikan. SD HIS di Tual, tahun 1937 sampai 1938. RK Frater School Roms Katolik, tahun 1938. Seminari Menengah di Kakaskasen, Sulawesi Utara, tahun 1942 sampai 1943. Sekolah Pertanian Jepang Nomin Dojo di Kakaskasen, Sulawesi Utara, Agustus 1948 sampai 1950. Sekolah SMA PPA, Sekolah Menengah Atas Pamong Praja dan Administrasi di Makassar, sejenis sekolah Pamong Praja pada zaman Belanda dikenal dengan nama MBS, Middelburg Gestur School. November 1952 sampai Januari 1955. Studi di Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai ke tingkat bakalau atau BA. 3 room pada PN Belanda di Manado. Bulan Mei 1947 bekerja pada bagian urusan pegawai di Marine Etablissement di Surabaya. Bulan Oktober 1947 bekerja pada jawatan kepolisian negara pada Kementerian Dalam Negeri Indonesia Timur. Tanggal 10 Juni 1950 mendapatkan surat keputusan untuk penempatan daerah Flores berdasarkan nomor surat Menteri Dalam Negeri M.Up.9/19/2. Tanggal 4 Januari 1951 diangkat sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di Pulau Adonara sebagai pamong Praja Muda. Tanggal 9 Januari 1951 sampai Oktober 1952 mulai bertugas di Weweran sebagai Mantri Pamong Praja. Tahun 1952 ditempatkan di Larangtuka. Bulan Januari 1955 sampai Desember 1958 sebagai asisten wedana pada KPS atau Kepala Pemerintah setempat di Ruten. Bulan Desember 1958 sebagai pejabat sementara sekretaris daerah Manggarai dengan pangkat wedana. Tanggal 3 Oktober 1959 dilantik menjadi sekretaris daerah Manggarai berdasarkan surat keputusan nomor DPR peralihan Swatantra tingkat 2 Manggarai nomor 2/DPR/59. Tanggal 17 Februari 1960 dilantik menjadi Bupati Timur Tengah Utara oleh Gubernur W.J. Larantik. Tanggal 4 Januari 1962 dilantik menjadi Ketua DPR Gotong Royong Kabupaten TTU berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah NTT nomor 1/2/2/1/1. Tanggal 4 Februari 1970 diangkat sebagai Kepala Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara berdasarkan SK Bupati Timur Tengah Utara nomor BP.22/35/1970. Tanggal 8 Januari 1972 diangkat sebagai pimpinan radio pemerintah daerah Kabupaten TTU berdasarkan keputusan Bupati TTU nomor 1 tahun 1972. Pensiun sebagai PNS pada akhir April 1979 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor SK.382.3/2675 tanggal 10 November 1979. 4. Riwayat kegiatan sosial kemasyarakatan. Tahun 1969 tim PON ke-7 di Surabaya dalam cabang BRIDS. Tahun 1973 sebagai tim BRIDS NTT dalam Kejurnas BRIDS di Malang. Tahun 1983 sebagai anggota tim BRIDS NTT dalam Kejurnas BRIDS di Denpasar. Tahun 1993 sebagai anggota tim BRIDS NTT dalam Kejurnas BRIDS di Manado. Tahun 1992 menjadi perintis kelompok Legio Maria Reforman. Tahun 2002 dilantik sebagai perwira kurir Legio Maria sampai sekarang. 5. Riwayat penghargaan. Pada tanggal 19 Desember tahun 2018, almarhum mendapatkan penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur atas jasa dan pengabdiannya bagi daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 390/HK/2018. 6. Riwayat sakit. Tanggal 23 Maret 2023 jam 9 pagi mendapat serangan jantung dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefaman. Mendapatkan perawatan selama 4 hari, lalu diizinkan kembali ke rumah tanggal 27 Maret 2023. Almarhum kembali masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefaman pada tanggal 29 Maret 2023 jam 9.30 malam karena mendapat serangan jantung yang kedua.
Kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Kupang. Selama dirawat di Rumah Sakit Siloam Kupang, beliau mendapatkan pelayanan rohani lengkap, yaitu 3 kali sakramen penguatan bagi orang sakit dan indulgensi genap. Almarhum mengembuskan napas terakhir pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di tengah-tengah keluarga pada pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Siloam Kupang, tepat 3 hari menjelang ulang tahun yang ke-100 tahun. Sekian. Sambutan pembina upacara. Barisan diserahkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salve. Salve. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Salam kebajikan. sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang tercinta almarhum Bapak Petrus Salasa, yang terkasih anak, mantu, cucu dan cece serta keluarga besar Salasa, yang terhormat Pastor Terpaten Vincent yang telah memimpin misa, para imam, suster dan frater yang saya hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Wakil Bupati Timur Tengah Utara beserta Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teku, yang saya hormati pimpinan dan HDPRD Kabupaten Teku, unsur Forkompimda yang hadir, para mantan bupati, Bapak Anton hadir pada kesempatan ini, para tamu undangan baik dari Kabupaten Teku maupun dari luar Kabupaten Teku, singkatnya undangan dan sidang perkaguman yang sama saya hormati. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan kemurahan-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana perkabungan yang mendalam, berkenaan dengan telah terpulangnya Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Timur Tengah Utara periode 1960-1964, Bapak Petrus Salasa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 kurang lebih pukul 10.45 siang di Rumah Sakit Siloam Kupang. Sejak wafatnya Bapak Petrus Salasa yang diumumkan oleh keluarga, beberapa menit kemudian ucapan duka cita mulai menghiasi media massa sosial dengan berbagai versi. Begitu juga setelah jenazah almarhum tiba di Kabupaten Timur Tengah Utara, gelombang berlayar terus mengalir guna menunjukkan kepedulian dan turut berbelasungkawa serta berdoa untuk keselamatan arwah almarhum Bapak Petrus Salasa. Wafatnya Bapak Petrus Salasa sungguh merupakan pergumulan yang berat bagi keluarga. Sebab sesungguhnya keluarga telah merencanakan suatu pesta yang spesialis menyambut tibanya hari ulang tahun kelahiran ke-100 yang jatuh pada tanggal 26 April 2023 hari ini. Namun apa hendak dikata, maksud hati memeluk gunung
apa daya tangan tersangkut. Manusia boleh merencanakan, namun Tuhanlah yang menentukan. Secara manusiawi, tentu keluarga dan panitia perayaan memberontak dalam hatinya, menentang keputusan Tuhan yang dirasakan kurang adil. Namun Tuhan tidak bisa dilobi, Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan Yesus sendiri pernah menegur Santo Petrus karena berusaha mencegah Yesus untuk tidak menempuh jalan penderitaan dan salib. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 23, kita baca kata-kata Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan untuk konteks kita saat ini, Bapak Petrus Selasa taat pada panggilan untuk menghadap Tuhan. Walaupun harus mengorban pesta hari ulang tahun yang sudah direncanakan matang-matang oleh keluarga, dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Hadirin dan sidang perkabungan yang saya hormati dan saya kasih. Sebagai orang Timur Tengah Utara, kita pantas berduka karena kita telah kehilangan tidak saja seorang tokoh masyarakat, tokoh sejarah, tokoh pemerintah, dan tokoh panutan, tetapi lebih dari itu, kita kehilangan seorang pendekar dan perintis pembangunan di daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena itu, sangat pantas bila saat ini kita mengenang kembali jasa-jasa dan sepak terjang almarhum selama memimpin di Kabupaten Timur Tengah Utara antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1964. Menyebut angka tahun 1960 dan 1964. Tentu kita yakin bahwa tahun tersebut adalah periode yang sangat sulit karena aneka kekurangan, keterbatasan baik dalam hal pembiayaan maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Namun sebagai seorang abdi negara, keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi justru dilihat sebagai peluang yang membuat Kabupaten Timur Tengah Utara lebih baik dan berdiri sejajar dengan kabupaten lainnya. Sebab bagi Bapak Petrus Selasa, dirinya ditugaskan di Kabupaten Timur Tengah Utara justru untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Bapak Petrus Selasa memulai tugasnya sebagai Bupati Timur Tengah Utara dengan tugas utama merintis daerah baru Kabupaten Timur Tengah Utara, termasuk mengenal orang baru karena beliau adalah orang Manado. Dengan bermodalkan waktu itu hanya 3 orang staf di awal masa tugasnya, dan kemudian baru ditambahkan jumlahnya staf lagi menjadi 13 orang. Dan keuangan daerah waktu pada saat itu 5 juta per tahun, yang 75%-nya untuk digaji pegawai dan buruh. Maka Petrus Selasa berusaha untuk menerjang dan menipis berbagai keterbatasan itu, sehingga kinerja Bapak Petrus Selasa di Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat penilaian positif dan menempati ranking ketiga dari 12 kabupaten yang ada pada saat itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai peletak dasar pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara, jejak karya Petrus Selasa tampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut yang akan saya sampaikan. Pertama, Bapak Petrus Selasa membuka jalan raya untuk membuka isolasi desa-desa dalam prefekturan dan memperluas arus pergerakan orang dan barang antar prefekturan. Tahun 1960, jalan sepanjang 32 km yang menghubungkan Evan ditingkatkan kualitasnya dengan rute Weolo, Batnes, Wetulu, Noltoko, dan Sewan. Tahun 1961 membuka jalan baru sepanjang 20
km yang menghubungkan Eban dari melalui Patuisuan, Aulasi, Suabatan, Vijay Pasu, Nian, dan Remanas. Tahun 1962, peningkatan jalan umum sepanjang 40 km yang menghubungkan Mobisi ini. Pada tahun yang sama, dibuka jalan baru yang menghubungkan Eban Maplar sejauh 25 km. Masih pada tahun yang sama, dibuka juga jalan baru sejauh 25 km yang menghubungkan Manukui Lulasi. Pembukaan jalan baru ini walaupun menggunakan peralatan yang sangat sederhana seperti linggis, patul, skop, dan padan, namun setelah selesai mengerjakan semua jalan ini, jalan baru ini dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Kedua, penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan secara intensif dan ekstensif melalui 3 gerakan, yakni menanam pohon pada tanah yang gundul, memelihara dan melindungi sumber-sumber mata air, dan menggalakkan penanaman kelapa di kebun, pintar masyarakat, serta kebun di sekolah-sekolah guna meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Ketiga, memberantas buta huruf di desa-desa karena lembaga pendidikan formal seperti SD, SLTP, dan SLTA masih sangat terbatas, yaitu beberapa sekolah dasar dan SMP Safarius Putra, SMEP Aurora, SMP Kristen, serta SGA Santo Pius X. Pemberantasan buta huruf walaupun berjalan lama, namun banyak rakyat TTU dapat membaca dan menulis bahasa. Keempat, membangun tugu nasional di samping lapangan bola kaki depan rumah jabatan Bupati Timur Tengah Utara dengan maksud menanamkan dan mempertebal kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Kelima, membangun dan membina hubungan yang erat dengan pemerintah pusat. Keenam, menggalakkan kegiatan di bidang kebudayaan dan seni dan olahraga, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Beberapa prestasi diantaranya: A. Menjadi juara 1 cabang sepak bola dalam Pekan Olahraga Sedaratan Timur ke-1. B. Juara 2 tenis meja dalam Pekan Olahraga Sedaratan Timur ke-1 atas nama Petrus Selasa sendiri sebagai pada waktu bupati dan sebagai atlet. C. Mengirim tim kesenian khusus tarian dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang diwakili oleh Kecamatan Insani untuk berpartisipasi dalam perayaan Ganevo ke-1 di Jakarta tahun 1963. D. Memperkuat tim olahraga NTT Kepon 7 di Surabaya dalam cabang olahraga bridge. Ketujuh, merintis cikal bakal Rumah Sakit Umum Ekonomi dengan terus meningkatkan peran dari sebuah balai kesehatan satu-satunya di Kepon. Kedelapan, di bidang kerohanian, Bapak Petrus Selasa walaupun pada saat itu sebagai bupati, tetapi juga menjadi organis di gereja Santa Teresa Ekonomi. Selain itu beliau merupakan pendiri Legio Maria dan bersiarat ulung ke tempat-tempat kudus di Kabupaten itu dan di luar Kabupaten itu. Hadirin dan sidang buka yang terkasih, dengan dipanggilnya kembali Bapak Petrus Selasa ke pangkuan ilahi pada usia 100 tahun minus 3 hari, kita yakin dan percaya bahwa Bapak Petrus Selasa telah menggenapi waktu Tuhan, yakni 26 April lahir ke atas bumi dan 26 April pula kembali ke rahim bumi. Genap 100 tahun berada di atas bumi. Oleh karena itu kita yakin almarhum sungguh dikasih Tuhan dan telah masuk dalam kerajaan surga. Bapak Petrus Selasa dalam kesederhanaannya telah mengajarkan banyak hal baik
bagi kita semua yang masih bersiaran di dunia ini. Bapak Petrus Selasa telah pergi, tapi almarhum telah mengukir namanya dengan tinta emas pada kanvas pembangunan di Kabupaten Timur Tengah. Begitu besar cinta Bapak Petrus Selasa untuk Kabupaten Timur Tengah Utara, sehingga walaupun masa kepemimpinannya tergolong singkat, namun beliau lebih memilih hidup sebagai orang teguh dan tidak kembali ke Manado, hingga mengakhiri hidup di Kabupaten Timur Tengah Utara dan menyatu dalam kandungan bumi Timur Tengah Utara. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara mengucapkan terima kasih atas semua jasa dan semua pengorbanan yang telah diberikan kepada daerah ini. Mohon maaf apabila selama kita hidup bersama terdapat kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan yang kami lakukan terhadap Bapak Petrus Selasa. Mohon dimaafkan. Bapak Petrus Selasa yang terkasih, namamu akan selalu hidup dalam hati kami. Selamat jalan Bapak Petrus Selasa, selamat jalan menuju rumah Bapak surga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om. Shalom. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Persiapan pemberangkatan jenazah. Pasukan pengusung mengambil tempat. Hadirin disilakan berdiri. Gerak kanan, gerak kiri, gerak. Labunan. Upacara telah dilaksanakan. Selanjutnya jenazah siap diberangkatkan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan pemakaman. Lanjutkan. Jenazah almarhum Bapak Petrus Tarsius Tarsisius Selasa siap diberangkatkan. Tarik itu. Mejanya ditarik.